Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kebaktian Minggu 7 Juni 2020 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lia Voice-Lobo STH. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah dengan hati penuh syukur kepadanya. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 3 bait 1. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Roma Pasal 8, ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita melakukan NKB nomor 17, bait yang pertama. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikan kami dari segala kecemaran kami. Amin.
Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi setiap orang yang mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji-pujian, saya jemput jemaat berdiri. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengar renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah ada di sekitar firman-Mu. Utuslah Roh-Mu yang kudus dan kuasailah hati-hati kami, sehingga ketika firman dibacakan dan diberitakan, mendapat tempat yang paling layak di dalamnya. Sehingga itu menjadi buah yang baik bagi kami, untuk kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, satukan kami dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan untuk kita pada saat ini terambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi sebagai berikut. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab ada yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam. Semua jemaat Tuhan. Hari ini tema bagi kita hidup yang dipimpin oleh roh. Bapak Mama, saudara-saudara, ada satu ilustrasi tentang gajah. Gajah itu binatang yang paling besar dan salah satu binatang yang terkuat. Tetapi binatang yang sangat besar dan terkuat itu dia bisa dikendalikan. Hanya butuh satu tali untuk bisa kendalikan gajah, binatang yang besar dan terkuat itu. Karena di penjara, caranya yaitu waktu gajah masih kecil atau dia masih muda, gajah itu diikat pada satu batang pohon yang besar. Sudah ikat dia di situ, pasti nanti selama berminggu-minggu gajah kecil itu atau gajah anak itu akan memberontak dan berusaha untuk tarik tali itu. Tapi tali yang diikat itu sangat kencang. Dan akhirnya gajah itu pun menyerah. Dia tidak akan tarik lagi talinya. Ketika gajah sudah mulai dewasa dan dia sudah mulai kuat, dia akan berontak lagi untuk bebaskan diri. Tapi waktu dia berusaha satu kali, kalau belum bisa, gajah itu akan berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena dia percaya bahwa dia masih ditawan dan tidak akan bisa melepaskan diri. Dulu dia masih kecil, dia usaha setengah mati, soalnya bisa.
Sekarang dia sudah besar, dia coba usaha sekali son bisa. Di dalam di pemikiran dia bilang, saya sudah ditawan dan pasti tidak akan bisa lepas dari ikatan ini lagi. Dia tertipu dengan pikirannya sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga iblis akan menipu kita dengan pikiran kita sendiri dan keinginan daging kita sendiri. Sekali lagi, iblis juga akan menipu kita dengan pikiran kita sendiri atau keinginan daging kita sendiri. Iblis akan membelenggu kita dan mengikat kita, lalu kita lupa bahwa Alkitab sudah katakan bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada dalam Kristus. Kita sudah mengalami kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut, tadi dalam bacaan kita tadi. Tapi iblis membelenggu kita, maka dalam pikiran kita katakan bahwa kita sekarang masih ada dalam ikatan dosa iblis itu. Iblis, musuh dari jiwa kita, itu akan terus berupaya memperdaya kita untuk percaya bahwa kita masih dibelenggu dosa. Makanya banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan, terikat dan dikendalikan oleh dosa. Contoh, kita buat perbuatan-perbuatan dosa dan kita anggap hal itu biasa, hal itu wajar. Karena kita masih terikat. Oh, bikin dosa lalu kita bilang, oh itu wajar, itu biasa. Kita maki, kita bilang, oh itu biasa, wajar. Kita bakalahi, kita mabok, oh itu biasa. Kenapa kita omong oh itu biasa? Karena iblis sedang mengikat kita. Dia menawan kita. Dan begitu banyak contoh lain yang seringkali orang Kristen lakukan. Orang anggap wajar dan biasa. Kita lupa bahwa kita ini sebenarnya sudah dibebaskan oleh Kristus. Ayat yang ketiga dalam bacaan kita tadi bilang, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati demi dosa kita dan mengatakan berakhirlah sudah kuasa dosa atas kita. Kristus bangkit dari kematian dan memberi kita Roh Kudus. Roh itu berdiam di dalam kita. Nah, Bapak, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia sekarang ini, iblis akan dengan beribu-ribu cara, dengan beribu-ribu kiat jitunya, dia akan terus berusaha menjatuhkan kita. Karena itu hati-hati. Roma 8 ayat yang ke-13 bilang, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak, saudara-saudara, jadi sekarang ada dua pilihan yang diperhadapkan pada kita, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut Roh, dipimpin oleh Roh. Hidup menurut daging ya memang gampang, mudah, karena keinginan daging itu kan selalu goda kita supaya bikin sesuatu dan sangat menikmati semua yang dilakukan itu. Hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging, ayat yang kelima. Di Galatia 5:19-21 dia bilang keinginan daging adalah percabulan. Jadi hidup menurut daging membuat orang senang menikmati itu. Senang menikmati percabulan, senang menikmati ada kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedengkian, sihir, perselisihan. Orang senang untuk menikmati itu. Hidup menurut daging. Semua itu
akan mengarahkan kepada maut, yaitu kematian yang kekal. Sedangkan hidup menurut Roh Allah, orang akan memikirkan hal-hal yang dari Roh, yaitu memikirkan untuk melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, dan seterusnya. Hidup menurut Roh Allah adalah hidup dalam kehendak Allah tanpa ada unsur kedagingan di situ. Semuanya itu mengarah kepada kehidupan yang kekal. Jadi ada dua pilihan dikasih bagi kita. Tadi dari awal kita sudah tahu bahwa kita ini sudah diselamatkan. Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita melupakan itu. Karena apa? Karena iblis goda kita, goda dengan berbagai macam cara. Dan sekarang kita sudah harus berpikir, ini kita harus buat bagaimana. Dua hal diperhadapkan bagi kita. Mau hidup menurut daging ataukah hidup dalam pimpinan Roh. Hidup menurut daging mengarah pada maut, yaitu kematian kekal. Hidup menurut Roh atau dipimpin oleh Roh, semuanya akan mengarah pada kehidupan yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Ya, kita harus buat pilihan. Keputusan kita untuk hidup menurut daging memang tidak akan langsung membuat kita mati secara fisik. Tapi perlahan-lahan tapi pasti kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita mengakhiri hidup kita dengan banyak kesusahan. Sebaliknya ketika kita memutuskan untuk hidup menurut firman Tuhan, mau dipimpin oleh Roh, kita sadar bahwa ketika kita mau dipimpin oleh Roh, pasti akan ada banyak kesulitan. Tetapi itu semua akan berproses dalam kita pun diri. Yang pasti bahwa kita akan jadi lebih baik. Dan kita tahu bahwa di ujung sana, kalau kita tetap hidup menurut Roh, di ujung dari jalan itu, kita akan menikmati satu hal yang menyenangkan, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Mama Saudara-saudara, pilihlah untuk terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin sekarang keadaan kita benar-benar hancur di hadapan Tuhan, banyak pelanggaran yang kita buat. Tapi selama kita mengizinkan Roh Kudus itu berjalan dan memimpin kita, maka Roh itu sendiri akan membimbing, mengajar, menuntun kita. Pikiran yang jahat akan Dia ubah perlahan-lahan menjadi lebih baik. Pada waktu kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh yang menjadikan kita tidak lagi egois. Kita memiliki hati Bapa, kita mengerti hati orang lain, menerima keadaan apa adanya. Hari ini Bapak Mama Saudara-saudara, apapun rencana hidup kita, mari minta Roh Kudus pimpin seluruh hidup kita. Karena pimpinannya yang terbaik. Sekali lagi hari ini, apapun rencana hidup kita, mari kita minta Roh Kudus memimpin seluruh kita punya perjalanan hidup. Karena pimpinannya itu adalah pimpinan yang terbaik. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia menjadikan kita berani untuk bersaksi. Dia membawa kita pada padang yang berumput hijau, kata firman Tuhan, sekalipun kita ada dalam lembah kegelapan. Dan Dia membuat langkah kita akan tetap tegap, sekalipun langit itu tampak gelap. Dia akan menuntun kita. Dia akan memberikan kita keberanian untuk terus berjalan. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini. Ya. Ini kita semua masuk di new normal, Memang agak ada yang kita takut juga, ragu juga. Kenapa kita takut dan ragu juga? Karena virus ini dia tidak berhenti. Buktinya bahwa dari hari ke hari ada saja penambahan orang yang sakit. Dan kita harus terus berjalan. Seakan-akan kita sedang berjalan di dalam
lembah kekelaman. Tapi Roh Allah akan menuntun kita. Dia akan terus membawa kita ke padang rumput yang hijau. Kita seakan-akan sedang berjalan menuju satu waktu yang kita tidak tahu. Tapi Roh Allah akan membuat langkah kita tetap tegap, kuat. Meskipun kata nyanyian, langit itu tampaknya gelap. Tapi kita akan terus bisa maju karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Pengakuan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama dengan semua orang Kristen pada segala tempat dan waktu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi NKB 120 bait 1, tiada landasan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas seluruh anugerah Allah yang kita terima dalam hidup dan pekerjaan kita, maka kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah kiranya persembahan syukur kami. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita sama-sama menyanyi dari NKB nomor 133 bait 1 dan 3.
Mari kita berteduh diri di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang telah hadir bagi kami, merasakan semua penderitaan kami, yang rela mati bahkan bagi kami dan bangkit bagi kami. Allah juga yang telah mengutus Roh penghibur bagi kami. Terima kasih banyak. Roh itu terus memimpin kami dalam perjalanan hidup. Kami mengaku ya Allah, bahwa dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, terkadang kami mendukakan hati-Mu, mendukakan Roh Kudus dengan segala perbuatan-perbuatan kami, tutur kata kami, pikiran-pikiran kami yang jahat. Kami lebih banyak senang ada dalam keinginan daging kami daripada mau dipimpin oleh Roh Allah. Kasihani kami ya Allah, ampuni kami, angkatlah kami, selamatkanlah kami ya Allah, karena kami lemah dan terbatas. Firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan, biarlah Roh Allah juga terus mengartikan itu bagi kami. Roh Allah menolong kami untuk lebih lagi memahami kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami juga sedang membawa sejumlah pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami mau berdoa ya Allah, untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, yang dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Allah senantiasa menyertai mereka, memberi hikmat bagi mereka dalam mengatur berbagai hal yang terjadi di dalam negeri ini. Ketika negeri ini diperhadapkan dengan berbagai sakit penyakit wabah yang merajalela, ketika juga negeri ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan ekonomi, bahkan berbagai hal yang lain, Allah beri hikmat bagi hamba-hamba-Mu, sehingga biarlah segala keputusan yang mereka ambil boleh mendatangkan sukacita bagi seluruh umat-Mu, semua rakyat, bahkan teristimewa. Semuanya boleh mengarah pada kehendak Allah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tembusilah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami juga datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemberitaan-pemberitaan Injil yang terjadi di berbagai-bagai tempat, dengan berbagai-bagai media cara yang dilakukan dalam masa pandemi ini Tuhan. Allah menolong kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar dengan cara apapun juga firman Tuhan tetap diberitakan dan semakin banyak orang yang mendengar dan menjadi percaya pada Kristus, Tuhan dan Raja. Ya Allah ya Tuhan kami yang baik, kami juga datang di hadapan hadirat-Mu, kami berdoa untuk setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Persoalan di dalam rumah tangga atau persoalan dalam hidup bermasyarakat ataupun persoalan-persoalan yang lain. Allah beri kami hikmat, supaya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kami dituntun untuk dapat menyelesaikan semuanya, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk wabah virus corona yang masih saja terus ada, dan itu telah membuat banyak hal menjadi macet, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan menolong kami. Dunia ini menjadi sakit. Allah yang penuh kuasa akan menolong kami, bahkan melindungi kami dari berbagai mara bahaya
bahkan maut ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Allah penolong dan pembimbing kami. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Biarlah Allah turun tangan bagi kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk berbagai sakit penyakit yang bahkan juga muncul. DBD yang juga meningkat. Bahkan berbagai sakit yang lain yang dialami oleh jemaat Tuhan. Allah memberkati setiap pengobatan yang dilakukan. Sehingga biarlah anak-anak Tuhan yang mengalami sakit boleh dipulihkan dari waktu ke waktu. Yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Allah juga memberkati setiap perawatan yang dilakukan. Kami berdoa ya Bapa di surga, untuk kami semua yang sedang mempersiapkan diri untuk pada tanggal 14 nanti, kami akan beribadah di dalam rumah Tuhan ini. New normal akan diberlakukan. Kami sadari Tuhan itu tidak mudah bagi kami. Tetapi berjalan dengan Tuhan sebagai penuntun kami yang setia. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami. Memberikan kepada kami hikmat agar kami bisa melewati masa new normal ini dengan baik. Sertai kami senantiasa ya Allah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kami tahu dengan pasti bahwa Allah selalu memegang tangan kami, melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat yang setia. Kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah. Saya jemput kita berdiri. NKB 49 bait 1 dan 3 akan kita lakukan bersama-sama.
Marilah kita memohon berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jemaat Exodus yang terkasih, saya akan bacakan warta pelayanan jemaat Minggu 7 Juni 2020 sebagai berikut. Imbauan sinode terkait kebaktian Minggu di gereja dengan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebaktian di gedung gereja kembali akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Dimulai dengan ibadah bersama khusus untuk seluruh presbiter, sedangkan jemaat masih beribadah di rumah. Yang kedua, jemaat akan beribadah di gedung gereja mulai pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Jam 7 pagi diikuti oleh jemaat rayon 8 sampai jemaat rayon 14. Jam 9 pagi diikuti oleh jemaat rayon 1 sampai jemaat rayon 7. Untuk presbiter, kebaktian mengikuti jadwal jemaat rayon masing-masing. Yang ketiga, jadwal kebaktian Minggu berikutnya di rolling, yaitu jam 7 pagi diikuti oleh jemaat rayon 1 sampai dengan jemaat rayon 7. Jam 9 pagi diikuti oleh jemaat rayon 8 sampai dengan jemaat rayon 14. Untuk presbiter, kebaktian mengikuti jadwal jemaat rayon masing-masing. Dan kegiatan rolling ini akan berlanjut sampai ada informasi selanjutnya. Yang keempat, jemaat yang datang beribadah di gereja wajib memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kelima, doa keluarga masih tetap dijalankan di rumah masing-masing sesuai liturgi dan bacaan yang akan dibagikan. Yang keenam, ibadah rumah tangga dilaksanakan pada setiap hari Rabu sesuai jadwal yang tertunda dan dipimpin oleh 2 presbiter saja. Jemaat yang ikut beribadah adalah tuan rumah dan rumah tangga yang berdekatan. Pemimpin ibadah akan dijadwalkan secara bergilir oleh presbiter yang ada di rayon. Yang ketujuh, ibadah kategorial fungsional masih dilaksanakan sesuai SOP yang lama. Yang kedelapan, bagi jemaat yang sakit dimohon menahan diri untuk tidak datang berbakti di gereja. Demikian warta pelayanan jemaat saat ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam. Baik, kita akan doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji dan hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam ibadah kami saat ini, dan kami juga telah menyelesaikannya dengan baik. Semua yang kami lakukan, yang kami dengar, biarlah itu menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami.
mulai dari hari ini dan seterusnya. Kami akan pulang, kami tetap mohon perlindungan-Mu. Sebagaimana Engkau bawa kami tiba di tempat ini dengan sejahtera, Tuhan juga akan membawa kami pulang, tiba di rumah tangga kami masing-masing dengan sejahtera pula. Ini doa kami ya Tuhan, satukan kami dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.